Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyampaikan kultum singkat dengan judul pentingnya sholat 5 waktu. Yang kedua, tidak lupa pula saya sampaikan sholawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam wal iman. Teman-temanku yang berbahagia, pertama-tama saya ingin mengajak teman-teman sekalian merenungkan satu hal. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasannya sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Tapi pernahkah teman-teman sekalian bertanya, mengapa sholat menjadi suatu hal yang sangat penting? Mengapa sholat menjadi tiang agama? Dan mengapa meninggalkan sholat menjadi sesuatu hal yang sangat berbahaya dan bisa menghilangkan rasa keimanan pada diri kita? Teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah sebagaimana orang yang rukuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Perintah di atas bukan sekedar anjuran biasa teman-temanku sekalian, tapi sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim untuk menjalankan sholat dengan sungguh-sungguh. Bayangkan saja teman-temanku sekalian, sholat adalah keadaan di mana kita bertemu dengan Sang Pencipta, tempat kita meminta, tempat kita memohon ampunan, dan tempat kita meminta petunjuk atas kehidupan kita di dunia ini, teman-temanku sekalian. Jika kita lalai, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia adalah kafir. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, di era digital seperti sekarang ini, gadget, media sosial, dan lain sebagainya banyak menyita waktu kita selama berjam-jam. Banyak dari kita yang menunda sholat dan sampai lupa mengerjakan sholat 5 waktu karena sibuk dengan gamenya, sibuk scrolling TikTok, ataupun sibuk chattingan dengan lawan jenis. Padahal jika kita mengerjakan sholat 5 waktu, hanya 5 menit saja setiap waktunya teman-teman sekalian. Bayangkan, kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk scrolling TikTok, untuk scrolling Facebook dan lain sebagainya, tapi lupa akan mengerjakan sholat. Bukankah ini merupakan kehilangan yang sangat besar teman-teman sekalian? Sholat adalah momen kita untuk merenungkan diri, untuk meminta ampunan kepada Sang Pencipta, untuk berkasih dengan Sang Pencipta. Janganlah lupa untuk mengerjakan sholat teman-teman sekalian.
Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, sholat memiliki beberapa keutamaan. Keutamaan yang pertama yaitu sholat adalah tiang agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima haji. Teman-teman yang berbahagia, bayangkan jika rumah kita tidak memiliki penyangga, tentu akan roboh, bukan? Begitu pula dengan iman dan agama kita. Jika kita meninggalkan sholat, maka iman dan agama kita pula akan roboh, akan goyah. Keutamaan yang kedua yaitu sholat adalah ajang untuk kita untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-2, yang artinya, berbahagialah bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Keutamaan yang ketiga yaitu sholat bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dari 3 keutamaan tadi dapat kita simpulkan bahwasannya betapa pentingnya kita untuk mengerjakan sholat, betapa pentingnya kita untuk menjaga sholat kita, teman-teman. Teman-teman yang saya cintai, suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, aku takut bahwasannya amalan terbesar yang aku kerjakan adalah sholat yang aku tinggalkan. Dari perkataan beliau tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya penting sekali untuk kita untuk menjaga sholat, untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Bahkan orang seperti beliau pun, orang sebesar beliau pun masih khawatir akan ibadah sholat yang beliau tinggalkan. Selanjutnya, secara psikologis pula mengatakan bahwasannya sholat itu bisa menjadi tempat untuk kita untuk menenangkan hati kita. Teman-teman sekalian, oleh karena itu jangan sampai kita lupa akan sholat 5 waktu dimanapun kita berada. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, terakhir saya ingin mengingatkan untuk diri saya pribadi dan teman-teman sekalian untuk selalu menjaga kualitas sholat kita mulai hari ini. Jangan sampai kita lalai akan pentingnya sholat karena kesibukan duniawi, karena sholat itulah yang nantinya akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat itulah yang akan mencegah kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqomah dalam menjaga sholat 5 waktu. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum saya menutup ceramah singkat pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Cari ikan bareng kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.